Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Helmi MPD, Kepala Sekolah SMK Al-Ifaniyah. Yang saya hormati Abang Rizky, dan yang saya hormati bapak-bapak para pengajar SMK Al-Ifaniyah, kemudian adik-adik para siswa siswi SMK Al-Ifaniyah yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan dan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya alhamdulillah kali yang kedua hadir di sini di SMK ini. Terus terang saya melihat ini luar biasa, Pak Kepala. Majunya SMK Al-Ifaniyah ini luar biasa, kerjasamanya kerjasama dengan berbagai pihak. Saya lihat semangat ya Pak ya, dari koordinasi ke dinas, koordinasi ke perusahaan. Pokoknya kalau sekolah di SMK Al-Ifaniyah insya Allah sukses. Dan saya terus terang sangat bangga berdiri di tengah-tengah saudara-saudara sekalian, karena ternyata Pak Kepala Sekolah satu alumni dengan kami. Saya mungkin paling senior saya. Saya masuk YIM, waktu itu YIM tahun 87 Pak. Adik-adik ini belum lahir. Bapaknya juga kita saya dapat 7, kemudian keluar 93, 6 tahun bisa kuliah ya. Dan alhamdulillah ya, kita kemudian secara mandiri berusaha itu Pak Kepala. Jadi saya setahun itu mandiri punya usaha. Usahanya apa? Banyak. Saya ini mulai dagang, kemudian bercocok tanam, berternak, banyak. Dan itu semua saya lakukan dengan serius. Gacor ini. Karena segala sesuatu harus kita sangat serius ya. Ini pesan Pak Kepala juga tadi, harus serius dimanapun kita, posisi kita harus bekerja, harus belajar, harus berjuang dengan serius ya. Harus punya target, harus punya cita-cita ke titik mana kita akan menikmati kesuksesan ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa setahun saya berusaha mandiri, dan tahun berikutnya saya sudah tergantung kepada perusahaan. Begitu. Apa perusahaannya waktu itu? Pemerintah daerah istimewa Aceh. Jadi perusahaan saya waktu itu Pemda Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Ya, usaha saya apa di Aceh saya usahanya. Saya kuliah di sini, lahir di Rangkas Bitung, kuliah di sini, kemudian saya bekerja mandiri di Aceh dan diangkat menjadi karyawan di Aceh. Nah itu bukan target saya sebetulnya jadi karyawan. Saya ingin jadi pengusaha sebetulnya. Makanya sekarang kembali kepada tujuan saya, Allah itu menakdirkan supaya cita-cita kita. Jadi saya ingin punya perusahaan, ingin sebagai dipersatukan oleh Allah dalam posisi ini UKM habis usaha apa? Jadi rupanya saya ingin rintisan dari awal tahun 90 dan sekarang tahun 2024 ya. Jadi berapa tahun? 30 ya. Kembali ke usaha mandiri. Saya pernah belajar
belajar diselenggarakan oleh Kadin Indonesia. Jadi saya sebagai peserta pelatihan pengembangan usaha mandiri Kadin Indonesia tahun 94 juga Pak, bulan Januari. Tahun 94 bulan Juli saya diterjunkan ke Aceh mendampingi para petani, para peternak ya di desa terpencil di Aceh. Itu untuk membimbing, itu yang saya katakan saya sebagai perusahaan. Karena saya di sana juga bertani dan beternak. Alhamdulillah. Nah, saya pesan saya ke anak-anak ibu sekalian ini, dan disimak baik-baik ya, simak baik-baik. Narasumber kita kali ini adalah seorang pengusaha sukses, ya. Menuju sukses banget ya Pak ya. Ini sekarang sudah punya beberapa unit usahanya di bidang kuliner, yaitu minuman yang sekarang lagi tren ya. Sekarang lagi tren. Anak muda, orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek insya Allah suka dengan produk beliau ini. Namanya kopi gacor ya. Usahanya kopi minuman, tapi ada gacornya. Jadi kalau minum kopi ini insya Allah gacor. Tapi kalau menyimak nanti materi yang akan disampaikan, jangan dulu gacor ya. Simak baik-baik, intinya kita bukan berarti harus usaha kopi, tapi simak apa ya kiat-kiat menjadi seorang entrepreneur ya, menjadi seorang wirausahawan. Kenapa kita sekarang ini mendorong wirausaha? Semenjak terjadi COVID-19 tahun 2020 dan 2021 melanda dunia termasuk kita, yang paling bertahan adalah usaha mikro kita ini, usaha rumahan ini. Karena yang membelinya adalah tetangga. Kita nggak boleh ke mall kan, nggak boleh ke pasar tutup, mall tutup. Yang buka siapa? Warung tetangga. Ya. Jadi usaha mikro inilah yang ternyata usaha yang paling mempertahankan harga, mempertahankan kehidupan kita. Ya. Jadi ada yang usaha minuman sehat dari jahe misalnya. Ada yang usaha makanan ringan. Ada yang usaha makanan berat. Semuanya bukan yang mempertahankan perekonomian bangsa kita. Oleh karena itu betul-betul sekarang ini baik perguruan tinggi maupun SMK didorong pengembangan dalam kewirausahaan. Kami dari Dinas Koperasi UKM Kota Tangerang Selatan, memang terus terang sangat mendorong dan menyemangati teman-teman semua dalam pengembangan kewirausahaan ini. Untuk itu kami tetap mendukung Pak Kepala. Insya Allah besok juga kami kalau memang masih dibutuhkan umum, insya Allah hadir lagi bersama teman-teman yang lain barangkali untuk mendampingi terus anak-anak kita supaya menjadi pengusaha. Ya, menjadi pengusaha. Kalau tadi Pak Kepala Sekolah menyampaikan ada perusahaan 14 perusahaan, ada 14 perusahaan yang dihadirkan ke sekolah kita, kemudian ada 100 siswa alumni yang diterima, ya kita tetap sangat bangga. Tapi akan lebih bangga lagi kalau Pak Kepala Sekolah, kalau murid-muridnya, alumninya itu menjadi pengusaha, bukan menjadi karyawan. Ya, awal-awal silahkan jadi karyawan, tapi mempelajari, ya, mempelajari ilmunya, bagaimana berusaha. Kalau selamanya jadi karyawan, gaji kita ya segitu-gitu aja, UMR, ya, bahkan di bawah UMR kadang-kadang Pak. Jadi di bawah standar kadang-kadang. Syukur-syukur kalau standar gajinya. Tapi jangan terus-terusan jadi karyawan. Kita harus jadi pengusaha. Ya. Banyak peluang usaha kita ini. Tadi saya pernah tani dan sebagainya. Itu kerja remeh. Kita buka di YouTube misalnya, di Facebook dan sebagainya, di sosmed.
coba Thailand, Cina, apa aja jadi duit. Kalian tahu tuh? Kalau di kita nyarinya di mana? Di sawah. Kali. Mungkin anak-anak sekarang nggak tahu sawah itu kayak apa. Tahu juga ya, alhamdulillah. Itu tutur hidupnya di sawah. Tapi di Cina ternyata di ternak tutut. Baru bayangkan. Kemudian ada lagi ternak apa? Cacing. Ya. Biji ya dengarnya ya. Tapi itu luar biasa. Pengusaha. Tutut, cacing, apa lagi? Semut, semua bisa diternak ya. Semut rang-rang ya. Semut rang-rang itu protonya itu mahal. Jadi kita pandai-pandai menangkap peluang usaha, kemudian kita rancang dan lakukan. Jangan hanya menguasai teori. Percuma teori kalau tidak dipraktekkan. Ilmu yang paling bermanfaat adalah pengalaman. Ilmu teori perlu ya, disiplinan. Tapi yang lebih penting lagi adalah praktek. Kecilan pun nggak apa-apa. Modal berkul pun jadi. Yang praktekkan ya. Mungkin itu saja masalah. Karena saya juga ingin segera menikmati kopi gacor dari Pak Rizky ya. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya berpesan pada anak-anak ya, simak seperti pesan Pak Kepala juga tadi. Simak ya, catat ya, sudah mencatat nih Pak Guru. Ilmu itu harus diikat dengan catatan. Jangan hanya disimak dengan apa? Catat. Kan ada penilaian dari Pak Kepala tadi. Jadi harus membuat semacam resume, laporan ya, catat dan apa yang bisa dipraktekkan oleh kita sekalian. Itu ya, jadi jangan segan-segan untuk mempraktekkan ilmu yang dapat. Itu saja Pak Kepala yang dapat saya sampaikan Pak Rizky. Mudah-mudahan acaranya bisa khidmat, bisa berjalan dengan baik dan bisa mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan. Itu saja dari saya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.